Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Febianti. Saya selaku moderator pada diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu tentang sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Saya Afreza Dwiarto Pradana, saya di pihak pro. Saya Reski Baidillah sebagai pihak kontra. Baik, pihak pro silakan mengungkapkan pendapatnya tentang tema kali ini. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang semestinya dianut oleh orang Islam. Tentu saja sangat mungkin diadaptasi bagi penganut agama lain dengan berpedoman pada aturan Islam. Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi didasarkan pada iman, Islam, dan ihsan. Iman atau tauhid mengajarkan tentang keyakinan bahwa segala sesuatu baik manusia maupun segala macam benda adalah milik Sang Pencipta. Tidak ada kepemilikan absolut dan selamanya oleh manusia. Ekonomi syariah merupakan perwujudan penerapan syariah Islam dalam rangka menegakkan keadilan, kepedulian akan sesama manusia dari sudut pandang ekonomi. Maka, kemudian beberapa ciri paling ketara dalam penerapan ekonomi syariah adalah tidak diperbolehkan monopoli dalam menyediakan kebutuhan barang dan jasa. Tidak diperkenakan eksploitasi tenaga kerja dan dihindari kesenjangan kekayaan antara si miskin dan si kaya. Kelebihan ekonomi syariah: adanya kebebasan bagi setiap individu untuk membuat keputusan. Adanya pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memilih harta. Adanya ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Adanya jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara. Pihak kontra silakan mengungkapkannya. Oke, baik. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintahan tidak ikut campur dalam ekonomi. Selain itu, bentuk keraguan terhadap produk perbankan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil yang dianggap tidak ada bedanya dengan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Dengan kata lain, perbedaan keduanya hanya terletak dari segi istilah saja. Selain itu, dianggapnya sistem bagi hasil cenderung tidak pasti sehingga sulit. Selain itu, kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan maupun keahlian yang diperlukan dalam sistem ekonomi Islam masih sangat kurang. Lembaga keuangan konvensional masih mendominasi di Indonesia sampai saat ini. Sepertinya masyarakat Indonesia masih lebih banyak menggunakan lembaga keuangan konvensional. Bagaimana peranan negara untuk memaksimalkan potensi dan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam di Indonesia? Rasionalita peran pemerintah. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah tentu membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama dan ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien. Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu penyebab mengapa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu pada transaksi saat ini baik barang ataupun jasa telah dipermudah dengan adanya bank, baik bank konvensional ataupun bank syariah. Bank konvensional sendiri memiliki yang namanya sistem bunga, sedangkan pada Islam sistem bunga sendiri dilarang hukumnya.
karena dianggap riba. Walaupun pada bank syariah tidak memiliki yang namanya sistem bunga, tapi bank syariah memiliki sistem bagi hasil. Walaupun sebenarnya pada sistem bagi hasil ini jumlahnya itu tidak tentu, sedangkan pada bunga sendiri memiliki jumlahnya yang tentu. Jadi dari kedua sistem ini sama-sama memiliki kekurangan. Maka dari itu lebih baik jika keduanya tetap berjalan agar saling melengkapi. Karena bagaimanapun Indonesia juga memiliki warga yang non-muslim. Jadi kita